Sepanjang tahun 2025, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu selama 53,52 miliar jam di depan layar ponsel. Menempatkan Indonesia sebagai pemecah rekor pertama di Asia Tenggara dan kedua sekaligus di tingkat internasional. Sementara tingkat penetrasi internet di Indonesia hampir tembus 81%. Hampir 230 juta orang Indonesia terkoneksi internet. Celakanya, sebanyak 23,19% di antaranya adalah generasi Alpha yang berusia kurang dari 13 tahun. Kondisi ini memicu beragam dampak negatif bagi anak. Indonesia dibayangi darurat digital. Kasus pembunuhan seorang ibu oleh anaknya sendiri yang terjadi di Medan Sunggal pada Desember 2025 membuat publik terhenyak. Seorang bocah belasan tahun menghabisi nyawa orang tuanya sendiri. Melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau, ini dilihat oleh si adik. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Bagaimana obsesi si korban dalam hal melakukan tindak pidananya? Korban melihat game murder mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Di tengah perkembangan teknologi saat ini, dunia digital bukanlah ruang bermain yang aman bagi anak. Media sosial maupun platform digital disinyalir menjadi ruang gelap, tidak terkecuali di Indonesia. Maklum saja, hampir 50% pengguna internet adalah anak dan remaja 18 tahun, serta anak usia dini yang jumlahnya cukup besar, mencapai 35,57%. Mengapa kasus kekerasan dan eksploitasi anak di ranah digital terus meningkat setiap tahunnya? Kasus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia angkanya cukup signifikan. Anak-anak di bawah umur terjerat beragam kasus hukum. Kasus kekerasan yang melibatkan pelaku anak juga terjadi di Jakarta Utara. 7 November 2025 lalu, bom Molotov diledakkan di SMA Negeri 72 di Kelapa Gading. Dipicu game online dan platform media sosial, seorang pelajar beraksi bak koboi menyerang sekolahnya sendiri. Diduga pelaku terpapar ekstremisme akibat bergabung dalam sebuah komunitas daring True Crime Community di aplikasi Discord. Yang menarik, peledakan ini ternyata tidak hanya direncanakan di SMAN 72 Jakarta saja. Di beberapa daerah di Indonesia ternyata juga ada serentetan rencana serupa. Dan kasus ini terungkap dari sebuah grup atau komunitas True Crime Community atau TCC. Dan dari hasil penyelidikan sementara, ada 70 anak yang terpapar paham radikal dan mereka ini tersebar di 19 provinsi di Indonesia. Dan sebaran terbanyak berada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari informasi yang realitas dapatkan, bahkan ada seorang anak sekolah berusia 11 tahun yang kedapatan membawa senjata tajam ke sekolah. Namun, diketahui oleh sang guru. Dan aksi ini terinspirasi dari aksi kekerasan serupa yang terjadi di Chile yang beruntung bisa digagalkan. Anak-anak yang tergabung di grup TCC memiliki kesamaan. Mereka mengidolakan beberapa pelaku penyerangan dan penembakan massal di luar negeri dan merupakan penganut paham supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Cukup mengkhawatirkan ya Pak ya, terakhir data yang kami dapatkan ada 70 orang kabarnya terpapar atau setidaknya sudah bergabung dalam sebuah grup yang membicarakan masalah neo-Nazi ataupun white supremacist. Benar sekali. Bagaimana pelaku bisa terpapar Pak awalnya? Ya mereka
Melalui banyak media seperti website, kemudian media sosial dengan berbagai platform, ya mereka melakukan aktivitas di game online juga. Nah di situ komunitas-komunitas yang memang digemari oleh anak-anak terkait dengan kekerasan, lalu mengundang gitu ya mereka untuk masuk ke dalam grup, baik Telegram, mungkin WhatsApp grup seperti itu, dan beberapa grup-grup lain yang memang itu menjadi media untuk mereka bertemu gitu, Mas. Kalau game ya ada Roblox mereka make ya, terus kemudian Gore, game-game seperti itu, terus beberapa game-game peperangan yang lain yang memang satu hal menyiapkan fungsi chat untuk komunikasi di dalam permainan tersebut. Ada juga game yang memang di dalam permainannya itu memang melakukan kekerasan dengan senjata dan sebagainya, sehingga game ada yang digunakan untuk sarana komunikasi, ada juga game yang memang dipakai untuk menginspirasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyebut jumlah korban anak terpapar konten negatif di ruang digital cenderung naik setiap tahun. Tidak sedikit yang terpapar praktik judi online hingga pembuatan konten ekstrim yang membahayakan nyawa. Sebagian yang lain bahkan kebablasan hingga mengalami gangguan jiwa. Ada dua isu perlindungan anak itu sebetulnya. Satu isu ada di hulu soal keluarga, di mana kita melihat isu pengasuhan, termasuk juga pengasuhan di era digital ini kan satu tantangan yang tidak mudah, di mana tidak semua orang tua terliterasi dengan digital itu, dan bahkan dia berjarak dengan algoritma itu gitu ya, dengan bermacam alasan lah. Kemudian di sisi lain dia juga memfasilitasi gadget kepada anak-anak dan termasuk juga pulsanya gitu. Dan ini kan tentu membahayakan ya kalau tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol dari orang tua, itu satu hal. Di sisi lain ada namanya industri candu yang harus juga ditangani gitu ya. Salah satu industri candu itu kan game online gitu ya. Game online, judi online, narkoba gitu ya. Kekerasan dalam bentuk lainnya, kemudian pornografi gitu ya. Tentu yang tinggi atau yang membahayakan ini ya tentu ini harus dipastikan pengawasannya dan dipastikan tidak diakses oleh anak gitu ya. Kasus anak-anak berhadapan dengan hukum kian fenomenal di Indonesia. Dunia maya yang tanpa batas berubah menjadi ruang senyap dan gelap, menyulut beragam kekerasan anak. Yang dikeluarkan hari ini adalah sanksi surat teguran kepada Google. Jam berapa? Cuman 10 menit. Nggak boleh berlebihan. Hingga pekan lalu, anak-anak masih leluasa mengakses game Roblox. Meski penggunanya tidak sebanyak Mobile Legends, namun Roblox cukup familiar di kalangan anak usia dini. Game ini masuk daftar yang disorot oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Ternyata Roblox ini interaksinya malah lebih intim ketika ada fasilitas chattingnya, fasilitas room-roomnya atau experience-nya itu kan macam-macam itu, yang mana setelah dipelajari ternyata berbahaya. Maksudnya kita kontrolnya itu susah, walaupun kalau untuk anak saya aplikasi ini saya kontrol untuk kontrol orang tua, dimana kalau mau download atau pembelian sesuatu itu tetap diketahui oleh orang tuanya. Cuman ternyata ketika ada room chattingnya itu yang tidak bisa dikontrol, dimana kita juga tidak tahu pengguna lainnya itu usianya berapa, karena untuk ketika login pertama aja kita bisa sesuka hati untuk mengisi usianya berapa. Seorang siswa sekolah dasar yang realitas temui mengaku sangat gampang membuat akun. Ia sudah 3 tahun memiliki akun Roblox, persisnya sejak kelas 3 SD.
Pertama tuh diinstal dulu di Play Store atau App Store gitu. Nah, habis itu nanti tinggal login, kita buat nickname sama password aja, nanti langsung ada akunnya. Nah, habis itu udah langsung bisa main deh, main map-mapnya gitu, nanti tinggal dicari. Itu kamu bikin akunnya pakai akun ibumu atau kamu akun sendiri, email kamu sendiri? Nggak pakai email, jadi nanti tinggal masukin nama, tanggal lahir, jenis kelamin, sama password doang udah. Tanggal lahir sesuai yang tanggal lahir kamu atau kamu Iya, sesuai. palsuin? Jadi dia anak kecil pun bisa main ya? Bisa. Terus kenapa milih main Roblox? Saya seru aja, terus banyak kayak map-mapnya gitu, biar nggak bosen, banyak ganti-ganti. Persoalannya, Roblox tidak cuma jadi sarana penghilang penat. Sebagian anak juga memanfaatkannya untuk ajang mengeruk cuan. Pun sebaliknya, Roblox juga memiliki fitur berbayar untuk menaikkan level permainan. Kedua fitur tersebut sama-sama bisa diakses oleh anak-anak. Awalnya tuh gara-gara ngeliat teman dia cara dapat duit gimana, terus saya minta ajarin kayak gimana, terus kasih tahu admin itu apa, rekber itu apa. Nah, saya ngikutin lah cara dia. Nah, lama-lama saya kayak dapat duit, katanya lumayan lah dari game dapat duit. Juni 2025 lalu, 6 kementerian menekan nota kesepahaman implementasi peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak. Pemerintah bersepakat untuk mengatur batas usia anak dalam mengakses platform digital. Namun, rupanya kebijakan pembatasan usia tersebut disambut dingin oleh sebagian platform digital. Hingga kebijakan diberlakukan 28 Maret lalu, platform belum menonaktifkan akun anak-anak. Per hari ini kita sudah lihat bahwa Meta telah secara resmi mengubah community guidelines dengan menetapkan batas minimum usia ke 16 tahun pada seluruh platformnya, yaitu tadi Instagram, Facebook, dan juga Threads. Mereka sudah menyampaikan bahwa compliance atau implementasi kepatuhan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube. Berdasar hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital pada 7 April lalu, ditemukan YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan dan tidak menyebutkan atau belum menyebutkan itikat untuk dalam waktu dekat mengikuti hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada pilihan, pemerintah tidak bisa memberi toleransi lagi untuk kemudian bergerak dari ranah pemeriksaan ke ranah sanksi. Yang dikeluarkan hari ini adalah sanksi surat teguran kepada Google. Saya baru saja melakukan eksperimen dengan membuat akun Roblox. Dan yang saya lakukan itu hanya memasukkan nama, tanggal lahir, dan juga password untuk membuat username. Dan tanggal lahir yang saya masukkan tadi adalah kelahiran tahun 2020. Artinya saat ini saya seolah-olah berusia 6 tahun. Dan saya sudah bisa memainkan game Roblox yang ada di sini yang bertema kekerasan, dalam hal ini penusukan dengan menggunakan pisau. Jadi semudah itu gambaran menggunakan Roblox atau game online ini.
Anda nggak boleh egois loh. Anda kan nyari duit di Indonesia gitu. Anda harus ngikutin aturan yang ada di negara kita. Anak-anak, sekarang sudah zamannya modern kan? Tentunya kalian semua punya handphone kan? Saat kita menggunakan handphone secara berlebihan dan terpapar radiasi dari handphone, itu dapat merusak mata kita benar. Selain itu juga dapat merusak perkembangan otak kita, nak. Anak-anak sejatinya dilahirkan layaknya kertas putih dan polos. Tumbuh kembangnya dibentuk dan diasah oleh orang tua, lingkungan, dan sekolah. Jadi bukan mustahil memulai kebiasaan baru menjauhkan anak-anak dari cengkeraman gawai. Namun, rendahnya literasi masyarakat memicu aktivitas digital tanpa batas. Anak-anak diumbar berselancar di dunia maya tanpa pengawasan. Hingga tak sedikit yang berimbas petaka dan nestapa. Anak-anak negeri dihantui adiksi gawai. Nah, berbicara tentang akun anak Bu Vivi, jadi ada berapa akun yang sebenarnya dinonaktifkan dan siapa yang menonaktifkan akun-akun tersebut? Aturan PP Tunas ini meminta pertanggungjawaban dari platform yang beroperasi di ranah Indonesia, begitu. Platform harus bertanggung jawab mematuhi dan mengikuti regulasi yang ada di Indonesia, termasuk PP Tunas. Mereka yang bertanggung jawab nanti untuk memastikan jangan sampai ada akun anak yang masih aktif, begitu. Jadi kami pemerintah menyiapkan regulasinya, platform yang harus mematuhi dan memastikan keamanan anak-anak Indonesia di ranah digital. Kenapa sih ini penting? Karena dari berbagai data global yang ada selama ini tingkat adiksi anak-anak itu meningkat. Anak-anak banyak sekali juga terpapar konten-konten yang belum pantas mereka konsumsi. Kemudian anak-anak ini juga menjadi sumber eksploitasi data mereka dan sebagainya. Pada saat anak-anak yang kita anggap anak-anak ini misalnya mau keluar rumah nih Mas Iko ya, kita kan dengan berbagai upaya yang kita miliki, kita berusaha menjaga agar anak-anak ini kita tetap aman, begitu ya. Nah, kenapa kalau untuk di ranah digital anak-anak di bawah 16 tahun ini tidak kita jaga? Nah, prinsip seperti inilah yang kita gunakan untuk di PP Tunas agar kita bisa memastikan bahwa platform ini menjaga agar tidak ada paparan negatif untuk anak-anak kita. Jangan sampai nilai atau value dari anak-anak Indonesia ini berbeda dengan di bagian negara lain ya. Pengguna medsos ini seperti TikTok, Instagram, YouTube itu memang mulai dari 8 juta sampai 25 juta ya. Itu kan jumlah yang cukup banyak. Platform mana saja yang nanti akan yang diatur dalam PP Tunas ini dan ada berapa, Bu Vivi? Waktu itu Bu Menteri sudah menyampaikan nih ada 8 platform yang masuk kategori resiko tinggi dan pada kesempatan ini Mas Iko mungkin saya sampaikan kembali apresiasi untuk platform seperti X maupun Bigo Live yang bahkan sebelum tenggat waktu tanggal 28 Maret saja mereka sudah langsung mengubah age limitnya yang dari usia 13 untuk X menjadi usia 16 tahun. Jadi mengikuti aturan PP Tunas. Jadi bolanya sekarang ada di mereka karena kami sudah melakukan pemanggilan. Mudah-mudahan semangatnya sama ya, ingin melindungi anak-anak bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Pakar keamanan siber menyesalkan sikap cuek para penyedia platform digital. Ruang digital begitu leluasa mengumbar konten tidak ramah anak. Indonesia dianggap sekedar pasar belaka. Sebenarnya ini butuh komunikasi ya gitu. Platform juga nggak boleh
egois gitu, bahwa ini kan platform kita punya kebijakan policy yang ada secara global gitu. Anda nggak boleh egois dong. Anda kan nyari duit di Indonesia gitu. Anda harus ngikutin aturan yang ada di negara kita. Ketika ada moderasi konten yang kira-kira itu bikin suasana jadi nggak bagus, bikin suasana gaduh, ya Anda harus bertanggung jawab dong gitu. Apalagi di media sosial itu ada namanya teknologi echo chamber, ya kan? Ketika orang mencari informasi, mendapatkan informasi terhadap satu hal gitu, informasi-informasi yang sama itu akan secara bertubi-tubi masuk ke dalam akun kita. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menuding digitalisasi yang kebablasan turut memicu tingginya kasus kekerasan terhadap anak. Anak rentan jadi korban child grooming, para predator seksual yang bergentayangan di dunia maya. Angka kekerasan seksual itu terutama terhadap anak ya, itu termasuk tinggi, mencapai 1.700-an, dan 80%-nya adalah anak perempuan. Ada beberapa yang menggunakan metode seolah-olah perkenalan, tapi perkenalannya juga menggunakan psikologi anak gitu ya. Satu kasus tuh pernah di grooming, didekati dulu gitu ya, terus lewat Instagram, lewat email, kesadaran ya di dalam masyarakat tentang kebijakan penggunaan digitalisasi dan juga gadget ini juga belum sepenuhnya dipahami. Nah, ini yang saya kira perlu ya, pemahaman, pengetahuan untuk disebarluaskan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual berbasis digital. Anak-anak adalah kunci terwujudnya Indonesia Emas 2045. Menjaga tumbuh kembang anak dengan bekal pendidikan dan perlindungan menjadi fondasi anak Indonesia hebat. Menjadi tanggung jawab keluarga, lingkungan, dan kita semua untuk bisa mewujudkannya. Metro TV